Hello, gue Revi. Ini adalah cerita gue bareng teman-teman gue saat traveling ke Malang tanggal 21 sampai 23 Agustus 2015. Gue traveling bareng teman-teman SMP gue. Ada Aldinos, Aji, Denny, Evin, Indah, Yusuf, dan Alfian. Ada satu lagi nih teman kita yang harusnya ikut ke Malang, yaitu Indra. Tapi karena berhalangan untuk ikut, maka dia digantikan oleh Ibnu, temennya Aldinos yang kemudian jadi teman kita juga sih. Dan inilah cerita gue, My Gang, My Adventure. Untuk sampai ke Malang, kita berangkat naik kereta dari stasiun Senen. Sebelum masuk stasiun, kita kumpulin dulu nih KTP kita ke Aldinos, biar proses pengecekan KTP jadi lebih cepat. Kereta kita berangkat jam 15.15, masih cukup lama sih. Akhirnya, anak-anak menyempatkan diri untuk selfie. Nggak cewek, nggak cowok, semua selfie. Sampai akhirnya gue sadar, sebelah gue juga ada loh yang lagi selfie. Waktu keberangkatan semakin dekat. Sebelum berangkat, kita sempatkan dulu nih untuk berdoa. Berharap agar diberikan keselamatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Dan waktu pun akhirnya tiba. Satu-satu dari kita mulai menaiki kereta ekonomi milik PT KAI. Gue duduk bareng Alfian, Aji, dan Ibnu. Indah sama Aldinos. Dan Evin bareng Yusuf. Oh iya lupa, Denny. Dia misah sendiri, geng. Dia di gerbong 5. Maklum, dia baru dapet tiket H-3 keberangkatan kita ke Malang. Tapi, akhirnya dia duduk bareng kita lagi kok di gerbong 1. Seru banget selama di perjalanan. Kita bercanda-bercanda, makan-makan, ketawa-ketiwi, foto-foto. Oh iya, saat di perjalanan, Aji sakit. Selama di kereta dia tidur terus, badannya panas dan gak mau makan. Tapi, akhirnya dia mau minum obat setelah disuapin Alfian. Cie, so sweet banget. Gak jauh beda kayak Aji, gue pun ngerasain gak enak badan nih geng. Pinggang gue sakit, dan akhirnya gue gak bisa tidur deh. Baru bisa merem pun jam 3 pagi. Saat anak-anak foto-foto di luar, gue cuma bisa nahan sakit di dalam kereta. Parah banget ya mereka ninggalin gue. Sabtu pagi pukul 8, kita pun sampai di stasiun Malang. Trip kita dimulai dengan mengunjungi alun-alun kota Malang. Gak banyak yang kita kerjain di sana. Cuma foto-foto dan foto-foto aja. Karena memang belum ada apa-apa juga. Setelah dari situ, kita langsung lanjutin perjalanan kita ke Probolinggo. Kita ke air terjun Madakaripura. Sampai di Madakaripura, suasana dingin pegunungan mulai berasa. Maklum, Madakaripura emang ada di daerah pegunungan. Treknya udah bagus nih geng. Udah ada jalan setapak yang bisa kita lewatin. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk cari jalan pintas. Jujur deh, pemandangan di sana tuh keren banget geng. Kanan kiri kita dikelilingi tebing tinggi yang hijau. Airnya bening dan udaranya seger banget. Pokoknya jarak dari pintu masuk sampai ke air terjun Madakaripura yang lumayan jauh. Jadi nggak berasa karena mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa ciptaan Sang Maha Kuasa. Ditambah lagi keseruan kita yang nggak ada berhentinya. Bikin suasana makin hacep deh geng. Sayang banget nih geng, saat sampai di air terjunnya, gue nggak berani keluarin kamera. Karena cucuran air terjun itu mirip banget kayak air hujan. Dan akhirnya kita cuma foto-foto di sana. Hihihi, sorry ya. Tapi bisa gue gambarin kalau air terjun Madakaripura itu keren banget geng. Jalan kita diapit oleh 2 tebing tinggi yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Tetesan airnya deres banget, mirip kayak air hujan. Makanya kita prepare jas hujan dari bawah. Madakaripura itu unik geng. Untuk sampai ke titik jatuhnya air terjun, kita perlu lewatin dulu tebing yang punya jalan setapak yang licin dan tinggi. Kita perlu gantian lewatin jalan ini. Karena nggak ada jalan lain. Dan kita juga harus hati-hati. Karena kalau kita terpeleset, sudah ada kolam di bawah tebing itu yang dalamnya sekitar 7 meter geng. Wih, dalam banget ya. Tapi jangan salah. Walau kolam itu punya kedalaman yang lumayan, tapi teman kita si Alfian dan Yusuf berani loh terjun ke bawah sana.
Gak percaya? Nih buktinya. Katanya sih airnya dingin banget, tapi gue percaya kok. Karena kelihatan si Alfian langsung gemeteran pas udah naik dari kolam itu. By the way, salut deh buat kalian berdua. Jam 3 sore kita mulai bergerak ninggalin Madakaripura. Tapi sebelumnya kita jajan dulu nih di warung warga sekitar untuk sekedar ngangetin badan dan juga ngegajan perut. Setelah itu kita turun deh. Halo Indah. Gue sih gak mau pulang ya maksudnya tadi. Situ mau di sini sama siapa? Sama siapa ya? Ini mereka harus makan cilok ya. Nih lihat deh. Evin. Enak. Cobain. Evin makan mulu ya. Iyalah biar gendut. Coba dong ceritain rasanya kayak gimana sampai kalian berebutan gitu. Terus ini gue nggak ditawarin atau disuapin gitu? Parah. Ntar sisain ya sedikit. Parah. Apa? Tahu ini juga tinggi. Gue gak ada yang tahu. Yang numpetin dong, Bang. Saat hari mulai petang, kita dibawa oleh guide kita ke penginapan warga yang sudah disiapkan sebelumnya. Sampai di homestay, kita makan malam, mandi, dan ada sedikit briefing bareng kru Trip Adventure. Setelah itu, kita kumpul di kamar cowok-cowok buat bikin tulisan-tulisan romantis buat orang tersayang kita masing-masing. Kecuali gue ya, geng. Gue gak tertarik buat nulis-nulis gitu. Gue lebih suka menikmati momen yang ada ketika gue datang ke suatu tempat yang belum pernah gue datangi. Jam 2 dini hari kita sudah bersiap-siap untuk trip ke Bromo. Kita pakai pakaian hangat karena suhu di sana lagi rendah, geng. Hampir 1 derajat Celcius. Dingin. Kita sengaja jalan pagi-pagi buta supaya bisa ngelihat sunrise. Dan pas banget jam 4:30 kita sampai di Seruni Point. Saat mentari mulai malu-malu menampakkan diri, pemandangan Gunung Bromo dan kawan-kawannya berhasil membuat kita takjub dan juga bersyukur bisa sampai di tempat ini. Pemandangan di sini pecah banget, geng. Gak percaya? Nih, lo lihat sendiri deh foto-foto kita. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotels. Oh iya, kita punya kaos couple satu geng nih. Mau lihat? Ini dia. If you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm Saat jam menunjukkan pukul 6, kita pun turun dan menuju ke destinasi selanjutnya, yakni Pasir Berbisik. Tempatnya nggak jauh kok. Tempat ini adalah lautan pasir yang sangat luas. Meski kelihatan terik banget mataharinya, tapi di sini suhunya dingin banget, geng. Pakai terus jaketnya ya. so let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. Indah kenapa sih? You love from time to time. When I first saw you from a Halo gengs,
Halo. Kali ini kita lagi ada di Pasir Berbisik. Pasir Berbisik. Lihat dong, kita kayak di Eropa. Ini. Lihat, coba mau dibilang norak kayak gua. Salam buat semua alumni CPJ Go di sana, ya kan? This is London, man. This is London. Very hot. Say hi dong, gengs. Ya. Kapan kita kesini? Kapan kalian kesini? Ulang, say hi dong, gengs. Kapan kalian kesini? Ya, Sekarang. Sama kita. Pokoknya semua alumni CPJ Go tunggu datang ke sini, oke? Siap, udah, cukup. Gak lama foto-foto di sini, kita pun bergerak ke Bukit Teletubbies. Tapi jangan tanya mana Teletubbiesnya ya, itu cuma istilah. Bukitnya emang banyak banget, geng. Persis kayak di serial anak-anak saat kita kecil dulu. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Next, kita move lagi ke destinasi utama kita, yaitu Gunung Bromo. Dari Bukit Teletubbies ke Gunung Bromo, kita lewatin lautan pasir yang luas banget. Mobil jeep juga berkeliaran di sekitar sini. Tapi, satu yang bikin mata enggan terpejam adalah hamparan alam yang sungguh sangat luar biasa. Allah tuh bener-bener maha kreatif, maha gokil, maha out of the box banget deh pokoknya. Kayak di film-film luar negeri, tapi bedanya ini bukan editan, geng. Buka dong. Gimana nih kira-kira? Ya, nggak apa-apa. Kira-kira yang mau nanya siapa? Pokoknya oke. Nanti Batas mana sih? Coba ditunjuk kepada ratu yang lain. Oh iya. Belum dibuka kan? Coba dibuka kan tulisannya. Oke, Mama. Oh iya, masih ingat sama teman gue yang gak jadi ikut. Nih KTP-nya kita fotoin, pas di depan Gunung Batok. Untuk sampai ke Gunung Bromo, kita harus jalan dulu nih. Oh iya, di sini agak ramai, jadi harus jaga barisan ya supaya nggak kepisah sama geng kita. Satu lagi, di sini debunya pekat banget, jadi pasang maskernya ya. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. I won't run, I won't fly. Jangan lupa juga minum yang banyak, biar nggak dehidrasi. Without you, without you. I can't rest, I can't fight. All I need is you and I. Without you, without Jujur deh, walaupun disediain tangga, tapi untuk sampai ke puncak itu butuh perjuangan banget, geng. Jangan malu buat minta istirahat ke temen-temen lo kalau lo ngerasa capek.
Gak baik memaksakan diri di tempat kayak gini. Ayo Kak. Can't erase, so I'll take blame, but I can't accept that we were estranged without you. Without you, Pakai ini. I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Without you. Dia udah pegang ke sana bingung siapa. I won't soar, I won't climb. If you're not here, I'm paralyzed without you. Makanya kita tuh susah kayak gini dari sini nanti Without you, I can't look. I'm so blind. I lost my heart. I lost my mind without you. Yup, setelah kurang lebih 1 jam menaiki anak tangga Gunung Bromo, akhirnya kita sampai di puncak. Lelah banget sekaligus senang juga karena bisa sampai di puncak. Tapi gue kepisah nih sama temen-temen gue. Oh ya, gak banyak foto yang gue abadikan karena asap dari Gunung Bromonya bau belerang banget dan bikin sesak di dada. Akhirnya gue coba buat menikmati momen berada di atas Bromo dan tetap harus berhati-hati juga. Saat asapnya makin tebal, gue langsung cari teman-teman gue dan gue sempatkan buat foto-fotoin mereka. Sedih sih gak bisa masuk frame karena gak ada yang motoin. Tapi gue ikhlas kok. Nah, setelah puas buat foto-foto, gue bareng teman-teman gue turun dari Bromo dan bersiap-siap ke homestay untuk balik ke Jakarta. Saat badan udah bersih dan akhirnya kita berangkat ke stasiun. Tapi sebelumnya kita beli oleh-oleh dulu nih geng. Terus kita juga isi perut dulu di sekitar stasiun sebelum pulang ke Jakarta. Jadi makan apa? Oke, berakhirlah sudah trip singkat kita ke Malang. Semoga kalian bisa ke sana ya, bareng orang-orang tercinta kalian. Satu lagi, kalau kalian lagi berpergian, bawa pulang juga ya sampah kalian, biar alam kita tetap terjaga keasriannya. Sampai ketemu di trip selanjutnya ya. My gang, my adventure. Bye-bye! tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin.
hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Udah nikah kali. Mana lihat jarinya? Sama adiknya. Bilang kau adiknya. Emang dia punya adik? Emang dia punya adik? Punya, emang kemarin bilang sih. Tapi nggak sama Indah juga lah. Karena ada dia. Bayar-bayar lu kemarin lo kalau. Siapa? Nih. Oh. Aisyah. Oh, si Mahmud. Lalu mataku merasa malu, Aji lindungi Indah ya. semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. It's time.